Halo semuanya, saya Devi. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas kasus gila lain yang begitu mengerikan sekaligus membingungkan yang terjadi di Pulau Mas, Jakarta Timur pada tahun 2016 silam. Kasus ini sempat menghebohkan masyarakat dan media massa pada saat itu. Tetapi sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa kisah yang ada dalam video ini adalah berdasarkan kisah nyata, bukan film. Jadi, langsung saja, mari kita bahas. Di lingkungan Jakarta Pulau Mas, kehidupan sebuah keluarga berubah menjadi mimpi buruk ketika perampok menyerbu rumah mereka. Ini bukan hanya pencurian, ini adalah situasi penyanderaan yang brutal. Keluarga termasuk anak-anak dan orang tua terjebak di sebuah ruangan sempit. Kondisinya mengerikan, panas, sempit, dan mereka kehabisan udara. Saat polisi masuk ke rumah, sudah terlambat bagi sebagian dari mereka. Hari ini kita membahas tentang tragedi rumah Dodi Triyono yang juga dikenal sebagai perampokan massal. Pada pagi hari, tanggal 27 Desember tahun 2016, sekitar pukul 9:30 pagi, gadis muda bernama Shaila Putri datang ke rumah mewah keluarga Dodi Triyono. Shaila adalah teman dari putri keluarga Dodi, Diona. Mereka berencana untuk nongkrong di malam sebelumnya. Shaila sudah mencoba menelepon dan mengirim pesan teks ke Diona, tetapi tidak mendapat respons, jadi dia memutuskan untuk mampir. Ketika dia tiba di depan rumah, tampak di luar gerbang pintu garasi sedikit terbuka, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Dia lalu masuk. Di dalam, suasana rumah sepi tidak seperti biasanya, tidak ada pembantu, tidak ada pengemudi, sesuatu terasa ada yang salah. Kemudian tubuhnya mendadak merinding seketika saat dia mendengar teriakan samar minta tolong dari dalam rumah. Gadis muda itu sontak ketakutan. Dia berlari ke pos keamanan terdekat dan memberitahu penjaga tentang situasi tersebut. Penjaga keamanan dengan cepat memanggil polisi untuk meminta bantuan. Butuh beberapa menit bagi polisi untuk datang ke lokasi kejadian, dan saat itu, para tetangga yang penasaran telah berkumpul di sekitar lokasi. Polisi bergerak cepat dan mulai menggeledah rumah. Segera menyadari bahwa teriakan itu berasal dari toilet di lantai pertama dekat kamar pembantu. Toilet itu sangat kecil, berukuran hanya sekitar 1,5 meter persegi dan dimaksudkan untuk kebutuhan toilet dasar penjaga keamanan. Karena terkunci, petugas polisi harus mendobraknya. Dan di dalam, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengejutkan sekaligus mengerikan. 11 orang berdesakan di sana bertumpuk satu sama lain. Tragisnya 6 dari mereka telah meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Gani, seorang pemimpin masyarakat setempat, melaporkan bahwa salah satu korban yaitu kepala keluarga, Dodi Triyono, tampaknya telah ditikam di leher. 5 orang lainnya yang ditemukan di kamar kecil masih hidup, tetapi mengalami luka-luka dan menderita kadar oksigen yang sangat rendah dalam darah mereka. Mereka dengan cepat dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Mereka yang meninggal adalah Dodi Triyono yang berusia 59 tahun saat itu. Diona Arika Andra Putri, 16 tahun. Dia adalah putri pertama Dodi dari istri kedua. Lalu Dianita Gema Zalfaila, 9 tahun, putri ketiga Dodi dari istri kedua. Amalia Kalista, teman Gema. Sugianto dan Tarso, yang merupakan sopir keluarga. Kemudian 5 korban luka yang masih selamat adalah Emi dan Santi, pembantu keluarga. Mereka adalah ibu dan anak. Zanet Kalila Azaria, 13 tahun,
Putri kedua Dodi dari istri kedua, Fitriani dan Windy yang bekerja sebagai babysitter keluarga. Setelah penemuan yang mengerikan itu, almarhum dibaringkan di ruang tamu, sementara polisi mengamankan daerah tersebut dan memulai penyelidikan. Polisi awalnya mencurigai adanya perampokan disertai pembunuhan. Mereka melakukan pencarian menyeluruh di rumah tersebut untuk mencari bukti lebih lanjut. Saat berita tentang insiden itu menyebar, kerumunan orang berkumpul di sekitar tempat kejadian. Keluarga korban khususnya diliputi dengan kesedihan. Saat tiba di tempat kejadian, polisi dengan cepat memperhatikan terdapat kamera CCTV terpasang di sekitar rumah mereka. Kamera-kamera ini kemungkinan menangkap peristiwa-peristiwa yang mengarah pada tragedi tersebut dan menjadikannya sumber bukti yang penting. Pada sore hari tanggal 26 Desember tahun 2016, sebuah mobil Suzuki R3 berhenti di depan sebuah rumah mewah di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Seorang pria bernama Yuspan keluar dari mobil dan melihat sekeliling dengan hati-hati, seolah-olah untuk memeriksa apakah kondisi aman. Yus tidak sendirian, didatang bersama rekannya, Erwin Situmorang, Ramlan Butar-Butar dan Sinaga yang masih berada di dalam mobil menunggu sinyal dari Yuspan. Setelah mengintai daerah tersebut, Yuspan menuju ke gerbang disusul oleh Ramlan. Gerbang tidak terkunci. Ketika mereka akan masuk, Yanto, salah satu sopir keluarga, mendatangi mereka. Yanto bertanya kepada Ramlan apakah mereka membutuhkan sesuatu dari pemilik rumah. Tetapi perampok itu segera saja mengancam dengan parang yang diarahkan pada Yanto. Yuspan memerintahkan Yanto untuk menutup pintu garasi dan memberi sinyal kepada rekannya yang lain untuk keluar dari mobil. Ramlan dan Erwin bergabung dengan Yuspan sementara Sinaga tetap standby di dalam mobil untuk berjaga-jaga. Berhadapan dengan beberapa pria yang memegang senjata, Yanto ketakutan dan tidak punya pilihan selain mengikuti perintah mereka. Para penyusup menuju ke ruang tamu. Pada saat itu Dianita Gema, yang berusia 9 tahun dan temannya, Amel, sedang bermain di sana. Seorang pembantu bernama Santi sedang sibuk dengan tugas-tugasnya. Kedua gadis kecil itu tiba-tiba berhenti bermain ketika mereka melihat seorang pria yang tidak dikenal datang dari garasi. Santi terkejut dan mencoba lari mencari bantuan, tetapi dia segera menyadari bahwa mereka juga telah menangkap Yanto. Ramlan mencengkeram Santi dan memaksanya untuk duduk bersama gadis-gadis kecil. Sementara Yanto didorong oleh para penyusup untuk berkumpul bersama para tawanan. Keributan itu menarik perhatian para pengasuh bayi Fitriani dan Wendy yang keluar dari kamar mereka. Yuspan melihat mereka dan memerintahkan mereka untuk bergabung dengan yang lain di ruang tamu. Tidak jelas siapa yang punya ide itu, tetapi para penyusup memutuskan untuk membawa tawanan mereka ke kamar kecil, sehingga memudahkan mereka untuk mencari barang-barang berharga di rumah. Santi dipilih untuk membimbing mereka menuju barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Dia dibawa ke lantai atas dengan todongan senjata. Di lantai 2, Yuspan memerintahkan Santi untuk membuka kamar pertama yang mereka temui yang merupakan milik Zanet Kalila yang berusia 13 tahun. Zanet yang ketakutan dipaksa keluar dari kamarnya. Ramlan kemudian naik ke atas untuk memeriksa mereka, lalu mereka dibawa kembali ke lantai bawah. Ramlan sempat memukul salah satu gadis tanpa alasan apapun. Yuspan kembali ke atas untuk terus mencari barang-barang untuk dicuri. Saat itulah dia memasuki kamar Diona Arika yang berusia 16 tahun. Diona mencoba melarikan diri tetapi Yuspan menangkapnya dan menyeretnya dengan rambutnya melalui koridor. Dia melawan dengan keras dan memohon belas kasihan, tetapi Yuspan justru memukul kepalanya dengan senjatanya. Dia terus melawan bahkan berpegangan pada tangga untuk menghindari dibawa ke lantai bawah, tetapi Yuspan memukulnya lagi yang membuatnya lemah. Dengan bantuan rekannya, mereka akhirnya membawa Diona ke kamar kecil tempat yang lain berada.
Kemudian Yuspan membawa Gema ke atas untuk menunjukkan di mana kamar orang tuanya berada. Di tempat lain di depan, sopir keluarga yang lain bernama Tarso tiba dengan sepeda motornya. Sinaga yang sedang berjaga mendekati Tarso yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ramlan mendengar sepeda motor lalu memeriksa keluar. Tarso segera menyadari situasinya tetapi tidak bisa berbuat banyak karena dia melihat senjata dan dipaksa oleh Ramlan untuk bergabung dengan tawanan yang lain di kamar kecil di lantai bawah. Para penyusup mulai mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Mereka memasukkan semuanya ke dalam tas biru yang dibawa Erwin. Begitu mereka pikir sudah cukup, mereka bersiap untuk pergi. Tetapi mereka menghadapi masalah baru. Dodi Triyono, sang pemilik rumah, baru saja pulang dengan mobil abu-abunya. Dodi Triyono tiba di rumah tanpa curiga apapun ketika Ramlan membuka gerbang untuknya lalu memarkir mobilnya. Setelah Dodi keluar dari mobilnya, Ramlan menutup gerbang dan Dodi dihadapkan oleh orang asing yang membuatnya kebingungan. Dodi mencoba berdebat dengan mereka tetapi mereka dengan cepat membungkamnya dengan senjata. Dodi kemudian digiring masuk oleh Ramlan dan Erwin yang menuntut dompet dan teleponnya untuk diserahkan. Setelah mengambil barang-barangnya, mereka mendorong Dodi ke kamar kecil bersama yang lain. Para penyusup kemudian mengunci pintu kamar kecil dan membuang kuncinya. Keadaan semakin memburuk karena mereka memutus aliran listrik, sehingga menghentikan kipas ventilasi yang ada di kamar kecil, meninggalkan 11 orang terperangkap di kamar kecil yang gelap dan ventilasi yang buruk. Mereka berteriak minta tolong dan memohon untuk dibebaskan. Tetapi para perampok mengabaikan permintaan mereka. Puas dengan jarahan yang telah mereka kumpulkan, mereka lalu meninggalkan rumah korban dengan keadaan para korban tetap terkunci di kamar kecil itu selama sekitar 19 jam. Yang tidak diketahui para penjahat adalah bahwa rumah itu dilengkapi dengan kamera CCTV yang merekam seluruh kejahatan mereka. Rekaman ini memudahkan polisi untuk mengidentifikasi dan melacak para tersangka. Polisi bertindak cepat untuk menemukan para pelaku, membentuk tim buser untuk misi penangkapan dan dengan cepat bergerak untuk menangkap para tersangka. Pada Rabu sore, polisi menyiapkan penyergapan untuk Ramlan, Erwin dan Sinaga di daerah Rawalumbu, Bekasi. Ketika polisi datang, para tersangka itu mencoba melarikan diri dan melawan dengan senjata mereka. Hal ini menyebabkan konfrontasi dengan polisi yang melepaskan tembakan balasan dan mengejutkan lingkungan sekitar dengan suara tembakan yang keras. Ramlan telah ditembak di bagian kaki tetapi akhirnya meninggal karena kehilangan banyak darah. Sementara Erwin juga ditembak di bagian kaki. Yuspan dan Sinaga awalnya berhasil melarikan diri, tetapi polisi dengan cepat menindaklanjuti dan menelusuri pelarian mereka. Sinaga akhirnya tertangkap di Villa Mas Indah, Bekasi. Yuspan sempat melarikan diri ke Medan tetapi segera ditangkap setelah Erwin bekerja sama dengan polisi dan memberikan informasi tentang keberadaannya. Penyelidikan dan interogasi lebih lanjut mengungkap peran masing-masing pelaku kejahatan. Ramlan Butar-Butar diidentifikasi sebagai pemimpin perampokan sementara Erwin Situmorang dan Yuspan membantu rencana pencurian. Sinaga berperan sebagai pengemudi. Mereka berempat telah membuat rencana perampokan di Bogor, Jawa Barat. Langkah pertama mereka adalah menemukan target yang cocok yang membawa mereka ke sekitar lingkungan elit untuk mencari peluang. Menurut Yuspan, mereka menemukan rumah-rumah lain terkunci, tetapi rumah Dodi Triyono tidak terkunci, menjadikannya target yang mudah bagi mereka untuk menyelinap masuk. Pengakuan dari anggota kelompok perampok yang tersisa awalnya mengarah pada kesimpulan bahwa insiden itu adalah perampokan yang gagal. Namun Azam Khan, pengacara keluarga Dodi Triyono, meragukan teori ini. Dia menyatakan kepada media bahwa motif kejahatan itu mungkin merupakan pembunuhan berencana yang menargetkan Dodi Triyono dan keluarganya. Azam menunjukkan bahwa barang-barang yang dilaporkan dicuri hanya sejumlah uang tunai senilai 7 juta rupiah, jam tangan Rolex dan beberapa ponsel.
Tampaknya tidak cukup untuk menunjukkan bahwa hal itu adalah perampokan biasa yang seharusnya lebih banyak barang berharga untuk diambil dalam kasus itu. Tetapi sebaliknya, Inspektur Jenderal Irawan menyatakan bahwa para perampok telah mengambil sekitar 7 juta rupiah uang tunai bersama dengan berbagai mata uang asing termasuk Thai baht, dolar Singapura dan dolar Amerika bersama dengan Rolex dan ponsel. Nilai total barang yang dicuri diperkirakan sekitar 60 juta rupiah. Spekulasi tentang latar belakang Dodi Triyono menambah dugaan lain pada kasus ini. Dodi Triyono adalah seorang arsitek yang kaya dan sukses yang terlibat dalam banyak proyek properti terkenal. Kekayaannya terlihat dari banyaknya rumah yang dimilikinya dan koleksi mobil mewahnya. Hal ini menyebabkan spekulasi publik bahwa perampokan itu bisa jadi adalah pembunuhan yang diperintahkan oleh salah satu pesaing bisnis Dodi Triyono. Meskipun tidak ada bukti konkret atau pengakuan dari para perampok untuk mendukung teori ini. Kehidupan pribadi Dodi Triyono juga menjadi sorotan. Dia telah menikah 3 kali. Pernikahan pertamanya adalah dengan seorang wanita bernama Dewi dan memiliki 3 orang anak. Mereka lalu bercerai. 6 tahun sebelum kejadian tragis, istri kedua Dodi, Almianda Syafira, memiliki 3 orang anak lagi, Diona, Zanet, dan Gemma. Dodi menceraikan Almianda 3 tahun kemudian. Setelah perceraian, 3 orang anak dari pernikahan keduanya memilih untuk tinggal bersama ayahnya. Dodi Triyono telah memasuki rencana pernikahan ketiganya, tetapi tidak tercatat secara resmi. Pasangannya yang ketiga ini tidak tinggal bersama di rumah Dodi. Pada saat tragedi itu terjadi, dia sedang hamil 7 bulan. Hal ini menyebabkan spekulasi publik tentang keterlibatan salah satu mantan istri Dodi dalam kejahatan tersebut. Mungkin menyewa perampok sebagai hitman. Tetapi teori ini ditolak karena kurangnya bukti untuk mendukungnya. Akhirnya Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Irawan, mengatakan bahwa kejahatan itu murni perampokan. Dia menjelaskan bahwa Yuspan dan timnya telah merampok 2 rumah lainnya di lokasi berbeda. Hanya selang 1 minggu sebelum merampok di daerah Pulau Mas. Meskipun dalam kasus ini mereka sangat kejam, tidak ada catatan mereka pernah membunuh korban mereka sebelumnya. Menurut polisi, salah satu perampok bernama Erwin merasa sangat bersalah setelah mengetahui bahwa banyak korban telah meninggal dunia. Dia bahkan meminta polisi untuk menembaknya mati. Dia telah terlibat dalam beberapa perampokan sebelumnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya tindakannya menyebabkan kematian. Juru bicara Kepolisian Jakarta, Mr. Argo, mencatat bahwa itu adalah hal yang biasa bagi para pelaku untuk mengumpulkan semua korban ke dalam satu ruangan selama perampokan mereka. Selain itu, Mr. Argo berpendapat bahwa Dodi Triyono tidak ditikam oleh para perampok. Otopsi yang dilakukan terhadap almarhum di Rumah Sakit Kepolisian Nasional Indonesia menunjukkan bahwa pendarahan itu disebabkan oleh pembuluh darah yang pecah karena kekurangan oksigen. Darah telah merembes keluar dari tubuh melalui berbagai lubang terutama lubang hidung, karena Dodi berada paling bawah di tumpukan para korban di kamar kecil. Posisi ini mungkin memperburuk pendarahannya. Temuan ini menantang teori pembunuhan yang direncanakan karena tidak ada bukti penusukan yang disengaja. Dodi Triyono, Gemma dan Diona dimakamkan berdampingan di Pemakaman Umum Tanah Kusir di Jakarta Selatan. Pemakaman mereka diadakan pada tanggal 28 Desember tahun 2016. Pemakaman itu dipenuhi oleh keluarga dan teman-teman korban. Semua berduka bersama. Zanet yang kehilangan seluruh keluarga dekatnya tampak menangis dan hancur. Istri kedua Dodi, Almianda,
juga ada di sana mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang ada untuk keluarga mereka selama masa sulit. Amel, teman Gema yang juga menjadi korban tragedi itu, dimakamkan di Pemakaman Umum Jatisari di Bekasi. Pemakamannya dihadiri oleh teman-teman, guru, dan anggota keluarga yang datang bersama untuk berduka dan memberi penghormatan terakhir kepada gadis muda yang hidupnya secara tragis terputus. Jenazah pengemudi keluarga, Yanto dan Tarso, dibawa oleh keluarga mereka untuk pemakaman pribadi jauh dari perhatian media. Yanto meninggalkan seorang istri dan 2 anak kecil. Istrinya mengatakan bahwa suaminya adalah sosok ayah yang baik, terutama karena dia baru saja mulai bekerja lagi dengan Dodi Triyono. Persidangan untuk membawa para pelaku ke pengadilan dimulai pada 15 Juni tahun 2017. Para terdakwa menghadapi beberapa dakwaan termasuk pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian yang diperburuk dengan kematian banyak korban. Pada 19 September, pengadilan menyampaikan putusannya. Yuspan dan Erwin Situmorang menerima hukuman mati, sementara Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah putusan tersebut, pengacara pembela mengajukan banding. Yuspan menyatakan penyesalan dengan mengatakan, "Kami benar-benar minta maaf. Kami tidak bermaksud membunuh orang-orang itu, tetapi apa yang terjadi di luar kendali kami." Erwin Situmorang juga menyatakan keinginannya untuk berlutut di hadapan keluarga korban dan menyatakan penyesalannya yang mendalam atas tindakannya. Pengacara yang mewakili tersangka berpendapat bahwa hukuman harus didasarkan secara objektif pada motif, dan tidak hanya pada jumlah korban yang tidak disengaja atau tekanan publik. Namun banding mereka akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 2 Juli tahun 2018, dan kedua tersangka yaitu Yuspan dan Erwin tetap dijatuhi hukuman mati setelahnya. Rumah tempat tragedi itu terjadi menjadi suram, menjadikan daya tarik bagi sebagian orang. Rumah itu ditinggalkan penghuninya dan sayangnya menjadi situs perburuan hantu yang dipicu oleh rumor dan klaim teriakan seram yang terdengar di dekatnya. Zanet sangat terpengaruh oleh tragedi kehilangan itu dan perhatian banyak orang yang terus-menerus terhadap rumah itu. Dia memohon di Instagram agar orang-orang berhenti memperlakukan situs itu dengan tidak hormat. Akhirnya setelah banyak kesulitan karena rumor yang meresahkan, rumah itu dijual. Hampir 1 dekade telah berlalu sejak peristiwa mengerikan yang merampas banyak orang dari orang yang mereka cintai. Para pekerja yang terlibat hanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Mereka dan anak-anak itu berharap untuk menikmati liburan mereka. Tidak satu pun dari mereka pantas mendapatkan akhir yang brutal seperti tragedi saat itu. Kami menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari mereka yang kehilangan nyawa. Kami berharap kedamaian bagi yang meninggal dan kesembuhan bagi yang selamat baik secara fisik maupun emosional. Demikianlah guys, kisah tragis yang dialami oleh keluarga Dodi Triyono, rumah yang seharusnya melindungi dan menjadi tempat aman bagi mereka, tetapi dirampas dan dijadikan target pencurian oleh para penjahat yang tidak bertanggung jawab. Dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil sisi positif agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Oke guys, jika Anda menikmati video ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye-bye.